Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 14 abad yang lalu, bulan Ramadan menjadi bulan yang baru bagi manusia. Saat itu teka-teki tentang tujuan penciptaan manusia sekaligus keprihatinan terhadap kondisi masyarakat menyita perhatian seorang lelaki dari Bani Hashim. Muhammad nama laki-laki itu. Demi mencari jawaban bagi pertanyaan tersebut, Muhammad kerap menyendiri dan menenangkan pikiran di Gua Hiro, berharap menemukan jawaban dari kegelisahannya itu. Dan saat itu pula, sebuah anugerah yang besar Allah berikan kepadanya. Dengan membawa wahyu, malaikat Jibril datang padanya. "Iqra," ujar Jibril. Tubuh Muhammad bergetar. Ia menjawab apa adanya, "Aku tidak bisa membaca." Percakapan tersebut terulang sampai 3 kali. Dan dari buku-buku tafsir, kita mengetahui bahwa selanjutnya Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5 kepada Muhammad. Dan sejak malam yang penuh keberkahan itu, suami Khadijah yang dikenal jujur itu diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, Al-Quran terus menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan. Selalu ada pengetahuan baru yang dapat diambil darinya. Bahkan beberapa dari mereka sampai memeluk Islam karena takjub dengan mukjizatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekuasaannya dengan fenomena-fenomena alam yang terjadi di muka bumi, dan semua yang terjadi ternyata sudah tertulis di dalam Al-Quran. Kuasa Allah memang tak terbatas. Dia menciptakan segala yang ada di permukaan bumi maupun yang ada di langit. Apa sajakah fenomena itu? Simak terus video ini hanya di Kacamata Islam. Bukti bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu telah banyak diperlihatkan. Salah satunya adalah laut yang terpisah atau tak bercampur yang ada di Selat Gibraltar. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Di selat itu terdapat pertemuan dari 2 jenis laut yang berbeda. Perbedaan itu akan sangat terlihat jelas dari warna lautnya. Bahkan ada garis batas yang memisahkan keduanya, dan uniknya, air dari kedua sisi lautan itu tak bercampur satu sama lain. Melihat fenomena tak lazim itu, banyak ilmuwan tertarik untuk menelitinya, hingga akhirnya ditemukan fakta bahwa penyebab tak bercampurnya air laut di sana akibat adanya perbedaan massa jenis air. Laut yang tak bercampur ini dijelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 19-21 yang berbunyi, "Dia membiarkan 2 lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Maka, nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan?" Quran Surat Ar-Rahman ayat 19-21. Tidak hanya di Selat Gibraltar, hal serupa ternyata juga terjadi di Selat Madura di bawah jembatan Suramadu. Fenomena laut yang lainnya juga terjadi di bawah laut di Cenote Angelita, Meksiko. Hal ini diketahui saat seorang ahli kelautan bernama Jacques Piscoste melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Saat melakukan penyelaman, ia dikejutkan dengan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia menemukan air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan itu membuatnya takjub. Bagaimana mungkin air tawar bisa berada terpisah dalam air laut yang asin? Tetapi itulah kenyataan yang dia temukan di dalam laut. Rasa ingin tahunya yang besar membuat Coste kembali menyelam lebih dalam lagi. Ia menyaksikan fenomena alam yang lebih mengejutkan lagi. Betapa tidak, ia melihat ada sungai di dasar lautan. Sebelum ada peralatan canggih untuk menyelidiki hal itu, Al-Quran telah menuliskan secara terperinci mengenai adanya sungai di bawah tanah tersebut. Percampuran antara air asin dan air laut yang dapat terpisah secara alami merupakan salah satu bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat oleh seluruh umat manusia. Dalam surat Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi, "Dan dialah yang membiarkan 2 laut mengalir berdampingan, yang ini tawar dan segar dan yang lain sangat asin dan pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan barat yang tidak ditembus." Dalam ayat tersebut sudah cukup jelas dipaparkan bahwa sesungguhnya air tawar dan air asin dapat terpisah karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dulu, ketika Al-Quran diturunkan, bangsa Arab belum bisa memahami isyarat sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, "Demi lautan yang di dalam tanahnya ada api ini." Ketika itu, mereka hanya mengetahui makna sajara sebagai menyalakan tungku pembakaran hingga membuatnya panas atau mendidih. Dalam persepsi mereka, air dan panas merupakan dua hal yang bertentangan. Air mematikan panas, sedangkan panas itu menguapkan air. Tidak mungkin kedua hal ini dapat berdampingan dalam sebuah ikatan yang kuat tanpa ada yang rusak salah satunya. Fenomena api di dasar lautan ini pun mulai terbukti secara ilmiah ketika dua ahli geologi berkebangsaan Rusia, Anatol Zbagovic dan Yuri Bogdanov bersama rekannya ilmuwan Amerika Serikat, Ronald Klin, meneliti tentang kerak bumi dan patahannya di dasar laut di kedalaman 1.750 km di lepas pantai Miami pada pertengahan tahun 1990-an. Di dasar itulah mereka dikejutkan dengan fenomena aliran air yang sangat panas mengalir ke arah retakan batu. Kemudian, aliran air itu disertai dengan semburan lava cair panas menyembur layaknya api di daratan, dan disertai dengan debu vulkanik layaknya asap kebakaran di daratan. Tidak tanggung-tanggung panasnya, suhu api vulkanis di dalam air tersebut ternyata mencapai 231 derajat Celcius. Sesungguhnya Al-Quran telah menyebutkan fakta itu sejak 1400 tahun lalu. Al-Quran menjelaskan api di dalam lautan itu dengan istilah masyur. Dalam bahasa Arab, masyur dimaknai dengan sesuatu yang berada di atas, dipanaskan dari oleh panas di bawahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Demi bukit dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur atau Ka'bah, dan demi surga langit yang ditinggikan, dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api." Quran Surat At-Tur ayat 1-6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Tidak ada yang mengarungi lautan kecuali orang yang berhaji, berumroh, atau orang yang berperang di jalan Allah. Sesungguhnya, di bawah lautan terdapat api dan di bawah api terdapat lautan." Hadis riwayat Abu Daud. Dari sini kita dapat memahami bahwa Al-Quran dan hadis selalu terhubung dan datang dari Allah Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Penemuan astronomi modern berhasil mengungkap bahwa logam besi yang ada di bumi ternyata berasal dari benda-benda luar angkasa. Temuan modern ini mengungkap logam berat di alam semesta dibuat dan dihasilkan di dalam inti bintang-bintang raksasa. Dalam buku Al-Quran vs. Science Modern menurut Dr. Zakir Naik, karya Ramadhani dan kawan-kawan disebutkan bahwa besi tidak dihasilkan dari sistem tata surya. Besi hanya dapat dihasilkan dari bintang-bintang yang berukuran lebih besar dari matahari yang suhunya mencapai ratusan juta derajat. Bintang memiliki batas kemampuan dalam menanggung jumlah besi yang dihasilkan. Saat jumlahnya melebihi batas tertentu, maka bintang tersebut akan meledak. Peristiwa meledaknya bintang dikenal dengan istilah supernova. Ledakan tersebut mengakibatkan meteor-meteor yang mengandung besi berhamburan ke seluruh penjuru alam semesta. Kemudian, meteor yang mengandung besi itu tertarik oleh gaya gravitasi benda-benda angkasa lain termasuk bumi. Peristiwa ini menjelaskan bahwa besi turun ke bumi melalui meteor-meteor yang jatuh akibat ledakan bintang besar di luar angkasa. Hal ini sesuai dengan yang disebut dalam kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surat Al-Hadid ayat 25. Dalam ayat tersebut, kata anzalna dalam bahasa Arab berarti kami turunkan. Penggunaan kata ini untuk besi dapat diartikan kami ciptakan yang bermakna diturunkan dan dianggap merupakan kata kiasan untuk menjelaskan manfaat besi bagi manusia. Namun jika menggunakan makna harfiah dari kata ini, yaitu secara fisik diturunkan dari langit, maka manusia bisa menyadari bahwa ayat Al-Quran tersebut mengungkap keajaiban ilmiah yang luar biasa.
Setiap manusia ternyata memiliki ciri khasnya masing-masing. Dari segi fisik, perbedaan manusia akan sangat tampak jelas. Namun tak mudah untuk mengidentifikasi manusia kecuali dengan salah satu bagian tubuhnya, yakni sidik jari. Pasalnya sidik jari setiap orang memang berbeda satu sama lain. Inilah sebabnya mengapa sidik jari juga menjadi salah satu metode yang kerap digunakan untuk penyelidikan. Dijelaskan dalam buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah, setelah penelitian yang dilakukan oleh Sir Francis Gould, sidik jari menjadi metode ilmiah identifikasi pada 1880. Ini turut menjadi alasan polisi di seluruh dunia menggunakan sidik jari untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Sebelumnya, perdebatan terjadi mengenai bagaimana kebangkitan manusia yang telah mati dan tulangnya hancur akan diidentifikasi pada hari akhir. Rupanya sidik jari manusia yang berbeda-beda telah dijelaskan dalam Al-Quran yang membahas rekonstruksi ujung jari. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Tak ada keraguan tentang firman Allah yang diturunkannya melalui ayat-ayat dalam Al-Quran. Fenomena-fenomena yang dijelaskan Al-Quran yang hadir di muka bumi 1400 tahun lalu kini pun sudah banyak adanya. Dan terbukti salah satu di antaranya merincikan tentang Gunung Pelangi di Cina. Seperti halnya surat Ar-Rahman ayat 19-20 yang menyebutkan fenomena alam berupa pertemuan dua lautan yang tidak bercampur. Ternyata fenomena gunung berwarna-warni ini juga difirmankan Allah dalam surat Al-Fatir ayat 27. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya? Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Quran Surat Fatir ayat 27. Gunung yang terletak di Cina ini tampak seperti hamparan pelangi, karena itu orang menyebutnya Rainbow Mountain. Menurut Telegraph, warna-warni perbukitan yang menakjubkan tersebut berasal dari batuan pasir merah dan mineral yang terbentuk sejak periode Kapur, tepatnya 24 juta tahun lalu. Gunung ini akan menampilkan pola warna yang berbeda-beda, tergantung pada kondisi cuaca dan pencahayaan matahari. Warna-warni gunung ini akan semakin kontras jika turun hujan pada hari sebelumnya. Bukit dan lembahnya terdiri dari lapisan warna merah, biru, hijau zamrud, coklat, dan kuning. Meskipun demikian, di sana tidak ditemui tumbuhan atau hewan apapun karena kondisi tanahnya yang tandus. Itulah beberapa contoh fenomena alam yang terdapat dalam Al-Quran. Bukti dan fakta ilmiah ini juga didukung oleh kemajuan dan perkembangan teknologi dan tidak bertentangan sedikit pun dengan Al-Quran. Semoga keimanan umat Islam akan semakin tebal karenanya. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.